penjuru dunia, bumi adalah rumah yang harus kita jaga. Namun, kerusakan dan pencemaran lingkungan mengancam kelangsungan hidup manusia yang hidup di dalamnya. Dalam dokumenter kali ini, kita akan menyelami berbagai masalah lingkungan yang terjadi di salah satu desa yang terletak di pesisir laut utara, di tengah-tengah kawasan industri yang berada di ibu kota Provinsi Jawa Tengah, yaitu Desa Tambakrejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang. Hampir 70% mayoritas penduduk di sana bekerja sebagai nelayan. Para ekosistem laut yang berada di sekeliling mereka adalah sumber penghasilan mereka. Namun akhir-akhir ini, entah mengapa para ekosistem laut enggan berenang mendekat, sehingga menyulitkan para nelayan untuk mencari nafkah. Banyak hal yang menjadi penyebab tercemarnya air laut, dari mulai lokasi TPA yang berada di pesisir pantai, banyak warga yang belum memiliki septic tank, serta pencemaran limbah industri. Namun, di tengah tantangan yang hadir, masih ada secuil harapan. Harapan akan perubahan. Setiap individu memiliki peran. Investasi dalam lingkungan yang asri bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga kita semua. Setiap langkah kecil dapat membentuk masa depan yang lebih baik. Mari bersama-sama berjuang untuk menciptakan lingkungan yang layak untuk dihuni. Untuk tadi dapat info dari Ibu Tumirah ya, katanya itu rencana buat sampah itu mau dipisahkan dari anorganik sama organik, Pak. Ada program. Jadi begini, untuk lingkungan itu memang sampai saat ini yang paling sulit adalah mengatasi sampah. Ya, jadi sampai saat ini sampah itu masih sulit bagi kami untuk mengelolanya. Makanya kami mempunyai usulan ke pemerintah mengenai melalui Dinas Lingkungan Hidup itu agar kami itu satu dibuatkan TPS beserta kelengkapannya, yaitu kontainer dan tempat pilahnya. Harapan kami itu bisa memilah sampah mana yang organik, mana yang anorganik seperti itu. Jadi kembali kepada moto kami atau tekad kami, dari sampah menjadi berkah. Untuk ROP memang belum bisa sempurna, tapi insya Allah kedepannya itu akan diupayakan oleh pemerintah sehingga tambak lorok ini benar-benar aman dari ROP dan abrasi. Terus buat tanggul itu Pak, itu kan udah dibuat tanggul baru. Itu menurut Bapak ada potensi nggak buat itu tuh nanti ROP-nya terjadi lagi setelah dibangun tanggul itu? Kalau ROP itu kan memang sudah menjadi hukum alam ya. Jadi kalau bicara ketinggian air itu tentunya berkaitan dengan land subsidence. Wah, rotok kemaki land subsidence, penurunan tanah. Jadi kan berbagai macam unsur atau akibat yang menjadikan tanah ini turun kan, seperti salah satunya kan adalah ancaman ROP dari laut. Nah, ketika pemerintah itu membuat itu sudah diprediksi dengan ketinggian seperti itu, harapannya itu 30 tahun ke depan itu belum ROP belum melampaui ke tembok itu kata Pak Presiden kemarin seperti itu ya. Makanya kami kemarin tuh ya matur nuwun dan terima kasih atas kepedulian dari, bukan dalam arti saya membandingkan ya. Jadi dengan kepedulian Udinus kami minta alat untuk pendeteksi ketinggian ROP, suhu dan kecepatan angin. Itu sudah dibangunkan itu alatnya itu yang kayak antena itu loh. Jadi itu dipasang sensor. Ketika air itu sudah melebihi batas, sekiranya akan mengancam
warga atau wilayah itu dia akan berbunyi, wah sirenenya berbunyi untuk peringatan bahwa ketinggian air sudah tinggi dan bersiap-siap ketika nanti tambah tinggi, sehingga warga itu sudah ada persiapan dan kami sudah siapkan jalur evakuasi ketika memang ada bencana. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Baik. Alhamdulillah Pak, kami di sini ingin menanyakan nih Pak, isu sosial di RW Bapak ini apa ya Pak ya, kalau boleh tahu? Isu sosial yang terjadi karena banjir rob itu Pak. Baik, jadi kalau mengenai dampak dari banjir dan rob ya tentunya sangat-sangat memprihatinkan warga kami, baik dari kehidupan untuk ekonomi, pendidikan, bahkan sosialnya sangat terganggu. Jadi banyak kerugian sekali akibat dampak rob dan banjir itu sendiri. Dampak rob itu pasti ada, dalam arti beberapa di masalah infrastruktur. Terus di situ pasti perusahaan-perusahaan di masyarakat ada, salah satunya kalau air naik, laut naik masuk ke rumah sebelum ada penanganan dari pemerintah. Nanti kalau masuk ke rumah itu dampaknya di elektronik, salah satunya almari pendingin atau apa itu kulkas, terus dari TV, perabotan rumah tangga itu berdampak sekali dengan adanya air laut naik ataupun rob. Untuk kegiatan sosial itu apa saja ya Pak yang terganggu? Yang terganggu itu salah satunya kerja bakti di wilayah kami juga terhambat. Kalau dikerjakan belum bisa, airnya sulit keluar. Untuk selokan-selokan yang ada di situ pasti numpuk sampah. Untuk masalah rumah apung itu salah satu percontohan, karena dari dulu ada penelitian dari waktu itu ada penurunan tanah di sekitar Tangga Lorok, khususnya di wilayah Tangga Lorok itu 5 cm tiap tahun. Nah, di situ kalau dikalikan berapa tahun turunnya kan banyak, dan air laut itu pasti mudah naik. Satu itu. Nah, itu hanya untuk percontohan saja sebenarnya rumah apung. Oke Pak, kalau boleh tahu nih Pak, boleh tahu nggak dalamnya rumah apung tuh kayak gimana? Boleh, kalau dalamnya rumah apung itu lantai satu digunakan untuk kepentingan masyarakat, tidak untuk wilayah Tambak Lorok atau sekitarnya. Ini siapa yang mau lah, dari mungkin satu Indonesia kalau tahu ini rumah apung, di sini bisa untuk kepentingan umum. Lantai bawah untuk pertemuan, untuk rapat, untuk seminar, untuk kumpul keluarga yang berskala besar di sini. Dalam arti mungkin pesertanya ada 100 atau mungkin 150, bisa di area atau di lantai satu rumah apung. Dan rumah apung ini sudah diserah terimakan ke pemerintah Kota Semarang, mungkin di akhir bulan kemarin, bulan Juli atau Agustus kemarin, Juli, diserah terimakan dari Kementerian PUPR Pusat ke Wali Kota Semarang. Terima kasihlah, ada apa itu fasilitas umum, satu untuk lahan yang seluas ini. Yang kedua ada perpus, itu sudah disokong oleh Arpus Kota Semarang, dan notabene itu buku-buku ini ada yang dari pembelajaran SD, SMP, dan untuk UMKM, dan untuk pertambahan ikan itu semua sudah disupport oleh bidang-bidang tertentu. Kalau di
perpustakaan itu dari Arpus. Kita 3 bulan sekali ada pergantian buku, mungkin yang perlu ditambah yang mana, yang tidak perlu yang mana nanti diganti. Untuk warung-warung di sini kan banyak ya Pak ya. Apakah kebanyakan dari penduduk sini tuh warung tuh dijadikan sumber mata pencarian tunggal gitu? Tidak, biasanya itu kan untuk melengkapi kebutuhan ya, daripada kita jauh-jauh ke pasar TPI. Itu kan mereka berinisiatif penyediaan kebutuhan sehari-hari kayak warung sembako, kebanyakan seperti itu. Nah, itu biasanya itu tidak serta-merta menjadi penghasilan salah satunya, tapi itu adalah sampingan. Ketika bapaknya itu mungkin hasilnya baru sepi, ini bisa untuk menambal sulam kebutuhan dapur. Dalam selama ini untuk mensiasati ketika hasil tangkapan sepi, ini juga bukan beralih tapi berinovasi. Dia membuat yang namanya rumpon kerang hijau. Nah, rumpon kerang hijau itu ini yang dinamakan keunikan tambak lorok seperti di sini. Jadi ketika kalian tinggal di daerah mungkin dekat dengan pegunungan, jauh dengan laut, ketika menanam bambu pasti tumbuhnya akan bambu, betul ya? Betul. Tapi di sini tanam bambu tumbuhnya kerang hijau. Iya. Itu apa karena pengaruh dari air laut atau gimana Pak? Ya jadi gini, untuk komunitas kerang hijau itu memang tumbuhnya kan nempel-nempel. Mungkin tali tambang, selama dia tuh berada di perairan laut itu nanti akan tumbuh kerang hijau. Jadi itu untuk mensiasati ketika hasil tangkapan sepi, dia beralih ke nelayan budidaya. Yang menjadikan di sini PR adalah, nah sekarang gini, kita tuh saat ini bisa membuat, tapi sulit untuk pemasaran. Jadi kalau kita hanya menggantungkan secara manual, ya nyuwun sewu kita ketinggalan. Lah secara online ini yang kami belum bisa, itu yang pertama. Yang kedua untuk mengurus apa ya, kayak branded. Branding. Brand itu kayak ada yang diakui halal ataupun PIRT-nya. Itu memang kita harus kesulitan. Dan tadi kok sekarang minta apa, tak tantang, dampingi UMKM kami bisa berkembang, bersaing dengan yang ada di sana minimal. Nah sekarang kan kita hanya jaga ya, kita ada keripik mangrove, ada yang lain lah. Itu menjaga ketika ada kegiatan di sini kayak undip, kegiatan menanam mangrove. Pulangnya memang kami beri oleh-oleh yang namanya keripik mangrove hasil olahan. Harapan kami ini bisa di sana bisa, wah ini kondi toh tukune seperti inilah dipasarkan. Nah, seperti itu. Jadi ya harapan kami ini bukan akhir.